Renat Terharumune. Wah, susah ya namanya, berusaha. Apakah disetujui teman-teman semuanya? Ya. Alasan supporter Garuda PD lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia ditarget PSSI untuk masuk Piala Dunia 2 edisi sekaligus. Kesombongan tangan kanan Erick Thohir dirujak netizen tanah air. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesombongan tangan kanan Erick Thohir dirujak netizen tanah air. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga tengah disorot oleh banyak pihak. Hal itu bermula ketika Arya menyebut tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia adalah yang terbaik yang pernah ada. Pernyataan itu disampaikan tangan kanan Erick Thohir itu melalui Instagram pribadinya. Sontak, postingan itu dikecam oleh banyak netizen dan fans Timnas Indonesia karena terlalu sombong dan overconfidence. Beberapa dari mereka pun mewanti-wanti Arya agar tidak terlalu berlebihan mengingat Patrick Kluivert belum menjalani debut sebagai pelatih Timnas. Bahkan hal itu membuat sejumlah fanbase Timnas Indonesia di Instagram mengulas postingan Arya. Salah satunya adalah akun Instagram @reviewgaruda yang meminta agar Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara akun Instagram @hantamfootball membandingkan beberapa pihak yang suka membuat berita negatif tentang Sintayong. Hal itu merujuk pada Budi Setiawan dari Football Institute yang melakukan riset tagar STYST. Akun itu bahkan menyindir riset yang seharusnya dilakukan pada ucapan Arya Sinulinga terkait kepelatihan terbaik. Alangkah lebih bermanfaat untuk melakukan riset bagaimana pendekatan tim kepelatihan yang disebut Arya Sinulinga sebagai yang terbaik, daripada lakukan riset tagar STYST. Buat Timnas Australia, mereka wajib waspada karena hadapi Timnas Indonesia yang punya tim kepelatihan terbaik pernah ada. Tiru perkataan Arya Sinulinga di postingan @hantamfootball. Alasan supporter Garuda PD lolos Piala Dunia. Pertama, tim kepelatihan. Banyak yang meragukan Patrick Kluivert tak lama setelah PSSI mendapuk ex-mesin gol Timnas Belanda dan Barcelona itu menjadi juru taktik menggantikan Sintayong. Namun, Patrick Kluivert didampingi sejumlah asisten pelatih termasuk trio Belanda, syarat pengalaman dan jam terbang, yakni Alex Pastoor, Denny Lanza, dan Gerald van den Berg. PSSI pun juga sudah menyodorkan 10 nama calon asisten pelatih lokal kepada Patrick Kluivert. 3 dari 10 nama yang masuk di lingkaran tim kepelatihan. Dengan 6 asisten pelatih tentu saja bergaji selangit, kelewatan jika Patrick Kluivert tak bisa mengemban misi menuju pentas tertinggi dunia. Kedua, materi pemain. Ruang ganti Timnas Indonesia di bawah kendali Patrick Kluivert kini tak ubahnya gudang senjata. Bagaimana tidak, amunisi terus bertambah, terlebih rencana Sumpah WNI oleh Romaini baru saja direstui oleh DPR. Bukan cuma pemain abroad, Patrick Kluivert pun juga bernazar tak akan menutup mata dan telinga terkait bakat-bakat lokal. Patrick Kluivert sendiri yakin Indonesia punya banyak stok Marcelino Ferdinand lainnya yang bisa diangkut ke Timnas Indonesia dalam misi menembus pentas tertinggi Piala Dunia. Ketiga, 6 poin di kandang. Skuad Garuda bakal menghadapi Bahrain dan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kehadiran fans setia akan membuat semangat anak-anak asuh Patrick Kluivert guna mempermalukan Bahrain dan juga Cina. Terlebih Bahrain dan Cina tak terlalu istimewa. Fakta pun membuktikan bahwa Bahrain cuma bisa meraih sebiji angka saat menjamu Indonesia di kandangnya sendiri, di mana laga yang berbau curang berakhir sama kuat 2-2. Saat melawan ke markas Cina, skuad Garuda pun cukup menjanjikan, walau pada akhirnya harus kalah tipis 1-2. Timnas Indonesia ditarget PSSI masuk Piala Dunia 2 edisi sekaligus.
Ketum PSSI Erick Thohir terus mendorong timnas Indonesia menembus batasannya dengan serangkaian target besar dimulai dari awal tahun 2025 ini. Berkaca pada tahun 2024 dengan serangkaian rekor yang mampu dipecahkan, timnas Indonesia pun harus mampu meraih hasil lebih dari itu. Salah satunya dengan menembus Piala Dunia 2 edisi beruntun. Ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir saat di Belanda mengunjungi KNVB di Zeist. Tepatnya dalam wawancara bersama kanal YouTube The Highway. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia adalah raksasa yang saat ini sedang tertidur. Bukan tanpa alasan Erick Thohir menyebut Indonesia sebagai raksasa sepak bola yang sedang tertidur. Mengacu ke jumlah penduduk tanah air yang memang kebanyakan sangat menggila sepak bola, itulah mengapa Erick Thohir menargetkan Indonesia bisa masuk ke 2 edisi Piala Dunia. Karena itu juga Erick Thohir merasa perlu adanya kerjasama apalagi dengan Belanda lewat riwayat yang sudah terjalin sejak lama. Selain itu, sepak bola juga menjadi cermin bagaimana hubungan Belanda dan Indonesia terjalin dengan sangat erat. Dan pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai tak hanya soal sepak bola, tetapi berharap bisa lebih dari itu. Jadi pembahasan DPR oleh Romani janji bahwa timnas Indonesia mendunia. Naturalisasi pemain keturunan oleh Romani akan dibahas di Komisi 13 dan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat atau RI pada Senin 3 Februari 2025 ini. Setelah mendapatkan persetujuan di Komisi 13 dan 10, naturalisasi oleh Romani pun akan berlanjut di sidang paripurna. Kemudian proses berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan Presiden atau Kepres. Selepas proses tersebut rampung, proses naturalisasi oleh Romani pun berlanjut bersama dengan Kementerian Hukum RI untuk kemudian menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia dan kemudian perpindahan federasi. Oleh Romani sendiri mengungkapkan alasannya mengapa dirinya mau untuk memperkuat tim merah putih. Ex pemain FC Utrecht itu pun mengaku dirinya merasa begitu terhormat karena punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Oleh Romani sendiri menegaskan bahwa ia tak sabar untuk mengenakan jersey lambang Garuda di dada dan membawa timnas Indonesia mendunia. Menariknya, oleh Romani pun juga berbicara tentang posisi favoritnya dalam bermain. Ada beberapa yang disebutnya dan itu menyiratkan penegasan dia adalah pemain serba bisa di lini depan. Beroperasi di lini depan, fokus Romani dalam bermain adalah bagaimana membuat timnya bisa dalam posisi menguntungkan, yakni untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tentu hal itu akan menguntungkan Patrick Kluivert, yakni untuk menerapkan taktik terbaik yang memanfaatkan banyaknya pemain serba bisa di skuad Garuda.